Jus dari buah jambu mat merupakan bahan utama dalam pembuatan Veni, sebuah minuman keras langka yang hanya diproduksi di beberapa tempat di dunia. Salah satu keluarga dari India ini masih mempertahankan teknik pembuatan Veni yang sudah dikenal sejak abad ke-16. Meskipun beberapa merek berusaha memasarkan Veni ke pasar umum, keluarga ini memilih untuk memproduksi Veni secara manual dalam jumlah kecil dan menjualnya secara lokal. Setiap pagi, keluarga ini mencari buah jambu mat yang jatuh di tanah mereka. Buah-buahan ini jatuh ketika sudah matang dan mereka menggunakan tongkat kayu dengan jarum di ujungnya untuk mengambilnya. Drupati Gonkar merupakan nenek tua yang sudah berusia 100 tahun ini telah membuat Veni selama 60 tahun dan mengambil alih bisnis tersebut setelah suaminya meninggal. Pada musim buah Veni, berlangsung dari bulan Maret hingga April, nenek ini dibantu dan anak cucunya dalam memproduksi Veni. Dalam waktu 1 jam, ia berhasil mengumpulkan sekitar 8 ember. Mereka memisahkan biji buah satu persatu, kemudian menjual biji kacang mat mentah ke pabrik yang memanggang dan mengemasnya. Dan saatnya untuk membuat jus. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah dengan menghancurkan buah yang sudah dikumpulkan dengan sepatu bot. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sari dari buah tersebut. Selain sepatu bot, untuk melakukan proses ini, biasanya mereka menggunakan potongan kayu besar, tapi mereka menyadari bahwa dengan hentakan kaki lebih efektif. Untuk mendapatkan sari sebanyak 1 tong dari buah ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan dalam suhu 100 derajat, proses ini bisa melelahkan. Saat istirahat, mereka menikmati jus buah jambu mat segar yang tidak dapat ditemukan di toko karena umur simpan jus ini hanya 1 hari saja. Setelah itu, buah yang sudah dihancurkan dengan kaki itu ditumpuk serta diikat dengan sebuah tali, kemudian menaruh beberapa batu besar untuk memeras cairannya hingga tetes terakhir. Mereka akan membiarkan seperti ini sampai besok. Padahal jika menggunakan mesin, hal ini bisa dikerjakan dengan cepat. Tapi ini tentang pilihan, karena mereka mengatakan pembuatan dengan tangan rasanya lebih nikmat. Kemudian ampas dari buah tersebut diberikan kepada petani untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Mereka akan menyaring serat ampasnya dengan kain. Kemudian sarinya difermentasi selama 2-3 hari di dalam sebuah drum. Setelah itu hasil fermentasi tersebut dipindahkan ke drum tembaga dan menutup serta mengikatnya dengan kain yang dicampur lumpur, dan lumpur tersebut harus berasal dari sarang semut. Drupati menyalakan api untuk memanaskan sari menggunakan kayu yang dipanen dari tanah mereka. Kayu ini dibakar sekitar 8 jam. Secara perlahan, air akan keluar dan disimpan ke dalam dirijen. Minuman beralkohol ini akan mereka jual ketika ada permintaan. Jika tidak, mereka akan memasukkannya kembali ke dalam panci tembaga dan memanaskannya selama 7 hingga 8 jam. Setelah mencapai suhu yang tepat, inilah minuman khas India, yaitu Veni. Minuman ini mengandung alkohol sekitar 40 hingga 45%. Mereka juga mengujinya dengan melihat gelembung-gelembung yang seharusnya besar dan menyebar secara perlahan-lahan.
Keluarga ini mempelajari hal ini melalui pengalaman puluhan tahun dan pengamatan yang cermat. Mereka menghasilkan 175 liter Fanny setiap musim dan biasanya menjual semuanya kepada pembeli lokal. Masalah itu deh. Namun bisnis saat ini terlihat sedikit berbeda jika dibandingkan dulu. Sebagian masyarakat di desa terdekat telah pindah ke kota-kota besar untuk bekerja, sehingga lebih sedikit orang yang datang untuk meminum Fanny. Keluarga ini menghasilkan sekitar 700 US dollars dalam suatu musim, dan operasi mereka mungkin tidak akan terjadi lebih besar karena membeli lebih banyak tanah bisa mahal.